kemudian juga sebagai Ketua Asosiasi Kesehatan Haji (AKHI). Jadi beliau yang bagian menyeleksi petugas kesehatan haji. Jadi kalau mau jadi petugas kesehatan, nanti yang ada dokter, perawat, di bagian beliau yang ngetesnya, menyeleksinya, ujinya. Kemudian beliau juga sebagai Kepala Bidang Kesehatan IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ya, alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di dalam mensukseskan perjalanan pelaksanaan haji di Sumatera Selatan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, langsung saja kita dengarkan bersama, kita simak bersama. Nanti kalau ada yang kurang jelas di akhir bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu tanyakan berkaitan dengan kesehatan haji. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Trisnawarman MS SPKKLB kami aturkan. Biar bisa lihat Pak, sini Pak. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kalau yang belum bisa dikira. Oh sudah ya? Sudah di share grup ya? Bisa di grup juga baca-baca bahan bacaan. Nanti bila itu bisa ditanyakan. Kita mulai Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Yang Kuasa, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka manasik kesehatan haji untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan ke junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sanak dan penyayang zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semua yang kami hormati dan kami banggakan dan kami sayangi, baiklah saya Dr. Trisnawarman akan memberikan materi terkait kesehatan haji yang mana pada saat ini mungkin Bapak Ibu semua agak keteteran ya Bapak Ibu ya, dan pemeriksaan kesehatan tahun ini ya Bapak Ibu ya. Kami juga kasihan betul sama-sama Bapak Ibu semua, karena memang ini adalah aturan dari Arab Saudi Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri karena
ke depan ini Arab Saudi tidak mau lagi menampung orang-orang yang sakit untuk ibadah haji. Jadi istiqomah dengan masalah kesehatan ini adalah sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu. Makanya kita adakan beberapa pemeriksaan ya Bapak Ibu semua di kesehatan haji ini sebelum Bapak Ibu melunasi daripada BP ya, BP istilah kita tuh pelunasan haji. Nah yang mana itu setelah istiqomah baru bisa dilunasi. Jadi Bapak Ibu semua alam bersyukur ini sudah lunas semua Bapak Ibu intinya. Karena tanggal 12 terakhir kan, hari Senin besok. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu semua lolos sudah istiqomah, tinggal kita berdoa semoga Bapak Ibu sehat dan juga bisa istiqomah dan juga dipanggil Allah, betul-betul dipanggil untuk berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Kita tuh sebelum berangkat haji, sebelum ditutup pesawat, pintu pesawat masih calon, ya masih belum istilahnya belum berangkat. Nah kalau dari tutup, insya Allah berangkat untuk ke tanah suci. Karena kalau kita masih belum ditutup pintu pesawat itu belum bisa kok dikatakan berangkat. Karena pernah kejadian tahun 2018 sebelum masalah COVID ya, COVID-19 itu bapak-bapak sama suami istrinya sudah naik, bapaknya tiba-tiba naik pesawat kena stroke. Pas melangkahkan di tangga pesawat kena stroke. Nah itu namanya belum panggilan Bapak Ibu. Jadi tinggal bapaknya dirawat, sedangkan istrinya sudah berangkat. Bukan main sedih istrinya Bapak Ibu. Ya tapi qadarullah di kloter terakhir bapak ini sembuh. Nah jadi dia bisa ikut di kloter terakhir. Alhamdulillah. Saya berharap Bapak Ibu semua, kita berdoa sama-sama, kita berdoa semoga kita semua insya Allah bisa berangkat menunaikan ibadah haji dengan selamat, sehat, pulang dan pergi. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai Bapak Ibu ya terkait manasik ini. Ini dasar pelaksanaannya sudah ada Bapak Ibu ya, terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang kesehatan haji dan ibadah dan umroh. Ini sudah ada baik Permenkesnya tentang kesehatan dan juga tentang istiqomah dan sebagainya. Sudah ada di istilahnya sudah ada peraturan pemerintah. Jadi kita tidak bisa menyelenggarakan tanpa peraturan daripada kebijakan undang-undang tersebut. Jadi tujuan penyelenggaraan haji adalah untuk mencapai kondisi istiqomah. Ya, istiqomah itu ada istiqomah terkait masalah kesehatan, keuangan, dan juga ibadah dan juga anggaran, dan juga keamanan. Kemarin kenapa kita tidak berangkat haji Bu tahun 2020 sampai 2022 karena istiqomah terkait keamanan. Ya, keamanan akibat penyakit COVID-19 atau COVID-19 yang mana kita sudah rasanya tidak bakal lagi bisa berangkat haji dan umroh ya Bapak Ibu. Pada saat itu di Mekah juga sudah tutup, pada toko-toko semua tutup, hanya sepi sekali. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Di samping juga mengendalikan faktor risiko kesehatan dan juga menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama perjalanan dan di Arab Saudi. Kemudian ketika terjadinya penularan penyakit, kan gitu tuh kalau sudah di sana tuh hati-hati penyakit yang dibawa oleh orang-orang dari negara-negara lain, seperti penyakit virus flu burung, COVID-19 juga penyakit-penyakit transmisi penyakit lainnya dan yang mudah mewabah dan menular. Jadi hati-hati selama kita di sana, pergunakanlah APD Bapak Ibu, alat pelindung diri. Yang paling mudah adalah masker ya Bapak Ibu ya, karena banyak virus-virus itu melalui udara. Nah, jadi kita waktu sholat bertumpuk-tumpuk berdesakan di antara 4 juta jemaah haji dan bakal berangkat tahun ini. Indonesia sendiri ditambah 20.000 kuota.
Jadi 241.000 yang akan berangkat tahun ini. Ini kejadian seperti tahun 2011-12 waktu itu Bapak Ibu ya, crowded sekali. Saya sudah berapa kali tugas pada saat itu, bukan main Bapak Ibu crowdednya. Nah jadi memang betul-betul fisik kita jaga Bapak Ibu ya, fisik dijaga. Dari sekarang mulailah Bapak Ibu untuk melaksanakan menjaga kesehatan, olahraga paling tidak 4-5 kali 1 minggu, cukup 45 menit ya. Bapak bilang jalan kaki Bu, nggak usah pakai jalan kaki ya. Kalau sudah usia dewasa, kalau yang muda-muda aja Pak Makmun ini ya, aja jogging Pak Pak Makmun ini staf saya di rumah sakit mata, kebetulan ikutnya sama istrinya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Pak Makmun ya bisa membimbing jemaah nanti, membantu ya kan, kalau orang kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian juga memaksimalkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan kesehatan haji. Maksudnya ini masyarakat juga berperan dalam kesehatan haji seperti promotif, preventif, dan juga mencegah atau menjaga, misalnya jaga kebersihan, kesehatan lingkungan, jaga pola makan, pola tidur dan sebagainya. Karena nanti Bapak Ibu di sana itu banyak betul nanti godaan dan cobaan, dan juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Terutama di kamar ya, di kamar masih Ustaz 6 orang satu kamar, 4 atau 5. Nah itu kan kadang-kadang pas dibagi oleh ketua kloter itu ada yang lain kan, ada sekeluarga ataupun ada sekenal ya, ada yang baru, jadi ada yang mau AC, ada yang mau tidak ya kan Ustaz ya, ada yang mau kipas, ada yang tidak, ada yang lama di kamar mandi dan sebagainya Bapak Ibu ya. Itu nanti ketemu Bu di sana ya. Ustaz ya, itulah nyoba Ustaz ya. Itu suami istri hati-hati juga. Kalau sering ribut di Palembang, nanti ke sana kalau nggak terima bertobat, ribut juga ke sana Bapak Ibu. Jadi hati-hati, jagalah. Jadi mulai sekarang kita sama-sama bertobat, minta ampun, sama-sama suami istri dan keluarga, sama-sama saling memaafkan yang sudah-sudah, yang akan datang kita laksanakan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi risiko eksternal pada saat jemaah haji di sana. Lingkungan fisik Bapak Ibu seperti jarak pemondokan ke Masjidil Haram, suhu ekstrim yang panas dan berdebu, ada badai pasir yang sering ada Bapak Ibu hadir di sana, kemudian kelembapan rendah, serta aktivitas ibadah yang sebagian besar merupakan kegiatan fisik. Jadi pengaruh betul lingkungan fisik. Kalau kita nanti jauh-jauh tinggal di maktab tersebut, kita ada 5 maktab ya Pak Ustaz ya kalau nggak salah ya. Ada di Sisa, ada di Hafair kalau nggak salah, ada di Misfala, kemudian juga ada di Mahbasjid ya, yang naik bis itu di sana lewat terowongan. Kalau sudah ada yang pernah sudah tahu. Jadi agak-agak jauh Bapak Ibu kita semua, antara 2 sampai 5 kilo. Ini kita maktab kita di sana, hotel kita, tempat penginapan di Mekah. Itu cukup jauh Bapak Ibu. Jadi lingkungan ini berpengaruh. Kalau misalnya kita mau ibadah, silahkan sampai menunggu sebelum Arafah Mina. Nah kalau sudah 1 minggu menjelang Arafah, Musdalifah dan Mina, Bapak Ibu semua saya mohon Bapak Ibu jaga kesehatan fisik. Karena kita 3 hari di sana, insya Allah bakal kurang tidur. Pasti itu Bapak Ibu, kurang tidur. Terutama di Musdalifah, pada saat kita mabit di sana mau ke Mina. Itu lagi Bapak Ibu, kadang-kadang seperti tahun kemarin ada yang nunggu bis Taradudi itu ada sekitar 12 jam Bapak Ibu. Jadi dia di sana jam 12 lewat mabit, jam 1 biasanya jam 2 jam 3 sudah dapat bis ya. Ini Bu tahu Ibu, jam 10 siang baru dapat. Bukan main panasnya udara di tengah padang pasir yang panas di Musdalifah. Nah ini harus kita jaga kesehatan. Kita tidak tahu kejadiannya bagaimana di sana. Ada yang dapat 2 jam kemudian sudah dapat bis, masih malam ya, masih subuh sudah dapat bis. Nah yang kita khawatirkan jam 7 ke atas. Bukan main panas ya Bapak Ibu.
Tidak musim hujan sama jarang Bu, hujan di Mekah itu jarang hujan. Jadi kita jaga kondisi tersebut. Seandainya Bapak Ibu sudah simpan tenaga seminggu sebelum keberangkatan di Arafah, Musdalifah, Mina, insya Allah Bapak Ibu akan sehat. Ya, ada simpanan energi. Nah itu maksudnya ya. Jadi ibadah-ibadah sunat yang memang memerlukan fisik yang banyak dan juga kurang tidur, kan kita jauh misalnya. Ibu paksakan sholat di Masjidil Haram. Kata orang kalau sholat di sana sunat bisa 100.000, bisa berapa kali? Ya memang betul Bapak Ibu, cuman jangan sampai mengorbankan fisik kita karena haji adalah wukuf di Arafah. Tanpa wukuf tidak sah haji kita Bu. Mulai tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Orang sakit aja di rumah sakit ditanazulkan Bu. Ya bisa pariwukufkan, bukan tanazul. Bisa pariwukufkan. Jadi dibawa pakai ambulan ICU ke sana, sudah mampir sebentar ke sana setelah baru wukuf dan sholat, baru dia pulang lagi ke rumah sakit Arab Saudi. Nah jadi Bapak Ibu semua, tolong jaga kesehatan kita, baik fisik dan mental Bapak Ibu semua. Tapi saya yakin alhamdulillah Bapak Ibu semua yang sudah lolos daripada tes kesehatan ada 2 kali ya, sampai 3 kali di rumah sakit dan puskesmas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lingkungan sosial, seperti adaptasi dan penduduk dan berbagai negara dan negeri asing, serta norma dan kebiasaan yang berbeda. Itu saya bilang tadi, ada yang mau pakai AC, ada yang tidak mau pakai AC, ada yang lama di kamar mandi, ada yang pokoknya macam-macam lah Bapak Ibu, nanti ketemu di sana. Jadi ini betul-betul harus kita pedulikan dan juga harus kita tanggapi dengan serius. Lingkungan psikologis ini Bapak Ibu lagi seperti jauh dari keluarga dalam jangka waktu lama, dan interaksi antar sesama jemaah haji selama menjalankan ibadah haji. Ini pernah kejadian Bapak Ibu. Kenapa pemerintah Arab Saudi tidak mau masalah kesehatan ini menjadi masalah? Pada saat saya bertugas dan juga teman-teman bertugas, ada bapak-bapak umur 65-70 tahun ini, dia sudah di pesawat ingin pulang Bapak Ibu. Nah balik alasan tidak ada masuk akal Bu. Nak nuntut kandang ayam. Masya Allah Bapak Ibu. Iya, mau minta turun di pesawat, sudah di pucuk Bu, sudah di pucuk, ribut pokoknya di pesawat Bu, ringan lah pokoknya. Jadi kloter sama dokternya ini kebingungan Bapak Ibu ya. Saya juga pernah kejadian begitu pada saat saya bertugas tahun 2011. Begitulah sama persis. Aku nak balik, aku nak nutup kandang ayam, belum ditutup aja. Dilahat orang lahat waktu itu Bapak ini. Jadi dia sudah meninggal di sana Bu. Semoga kita doakan, semoga dia terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi masalah psikologis mental ini Bu yang betul-betul Bapak Ibu harus kita perhatikan. Ini begitu dia di sana tidak dapat haji, Bapak Ibu bisa pariwukufkan, masih dirawat lagi di rumah sakit dan meninggal sebelum pulang ke Indonesia akibat gangguan tekanan kejiwaan tadi. Nah makanya kita Bapak Ibu diperiksa. Nanti saya beberkan di sana, mungkin Bapak Ibu sudah lolos semua ya, apa yang diperiksa nanti. Kemudian ini kebijakan. Nah ini kebijakan tadi harus ada kebijakan baik penempatan pondokan jemaah haji dan juga jarak dan juga kemudian aksesnya. Ini juga pengaruh Bapak Ibu ya, pengaruh faktor eksternal selama jemaah haji di sana. Misalnya nanti pondokannya jauh ya, itu kemudian juga enggak kamarnya juga sempit, nah itu juga pengaruh. Nanti bila ada masalah tersebut laporkan kepada kedua kloter Bapak Ibu ya. Tapi tidak kasih anak itu di Palembang Bu ya. Kalau rumah itu Palembang besar kamar lain itu berempat atau berlima. Ini kenapa harus istiqomah Bapak Ibu? Kenapa harus istiqomah Bapak Ibu? Karena ibadah haji dan umroh merupakan ibadah dengan aktivitas fisik yang tinggi, yaitu tawaf, sa'i dan wukuf. Selain itu jemaah haji dan umroh
juga mendapatkan tantangan fisik, yaitu perjalanan yang jauh dan lama dari tanah air menuju Arab Saudi, perbedaan cuaca, bertemu dengan orang-orang banyak dengan latar belakang dan budaya yang berbeda, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jadi kenapa harus istiqomah? Supaya ini merupakan tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan kesehatan fisik, psikis dan ilmu sehingga dapat menunaikan ibadah haji dengan baik sampai kembali ke tanah air. Nah, jadi Bapak Ibu semua, saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri bertahun-tahun ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang daftar haji ini, ada nggak yang tahun 2011? Nah, ada Bu ya. Ini tahun 2024. Ada yang nunggu di atas 10 tahun. Nah, jadi manfaatkanlah kesempatan ini Bapak Ibu semua dengan baik juga belajar bagaimana ibadah, tantangan dan juga kesehatan fisik, mental, spiritual dan sebagainya. Dari sekarang Bapak Ibu mumpung masih ada waktu 3 bulan lagi, kita mungkin berangkat insya Allah di bulan 5 lewat pertengahan. Karena kloter pertama itu di 16 Mei katanya berangkatnya. Kloter pertama, jadi 16 Mei itu kita mungkin bisa untuk Palembang biasanya di antara 20-an Mei kloter pertama ini. Jadi itu kita Bapak Ibu semua tahun ini dengan pesawat besar Bapak Ibu ya. Pesawat yang satu kloter itu 450 jemaah dengan petugas sampai sekarang petugasnya ini apa 3 apa 5 belum jelas Bapak Ibu. Ya kemarin keputusan Arab Saudi karena jemaah ini pada saat pemeriksaannya diperketat sehingga kesehatannya baik, makanya petugas kesehatannya atau dokter atau perawat itu pasti didaftarkan 1. Nah Bu, bukan main si kok dokter perawat ini alang ke keteteran begawe. Saya pernah tahun 2005 dulu saya menjadi petugas, saya dokter 1 sendiri, 1 perawat itu baik keteteran. Apalagi ini si kok entah dokter entah perawat. Nah, karena dianggap Bapak Ibu sehat kan loh. Padahal mereka orang Arab Saudi tidak tahu Arafah, Mina dan Musdalifah itulah paling banyak kejadian kasus meninggal setelah itu. Orang yang tidak pernah kena jantung kena serangan jantung. Orang nggak pernah kena stroke kena stroke. Ya kenapa? Karena memang capek dan lelah Bapak Ibu. Itu rumah sakit begitu apa selesai Arafah, Mina, hukum itu pada penuh rumah sakitnya dengan orang-orang yang sakit. Karena tadi memang fisik dan mental diperjuangkan di sana ya kan Bapak Ibu. Nah jadi dari sekarang biasakanlah Bapak Ibu sholat, ibadah, jalan. Jadi kita fisik kita sehat. Apalagi nanti sa'i Bu, sa'i Bapak Ibu. Sa'i itu sekitar pokoknya hampir 3,5 kilo Bapak Ibu. Satu kali itu 450 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berhenti di Marwah ya, Safa Marwah sa'i. Itu lumayan 3,5 kilo. Kalau bisa jalan Pak Mahmud susah ya. Nah jadi itulah Bapak Ibu semua, fisik diutamakan. Kenapa harus istiqomah? Jadi istiqomah dalam segi kesehatan, istiqomah dalam segi keamanan, dan juga istiqomah dalam segi pembiayaan, keuangan dan sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu latar belakangnya. Ibadah haji merupakan istiqomah adalah kesehatan, kemudian istiqomah kesehatan sebagai syarat pelunasan BP, ya pelunasan haji, kemudian penuh sekadar pelunasan haji dalam rangka menetapkan istiqomah kesehatan haji, tingginya angka kesakitan dan kematian jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. 94% jemaah haji yang meninggal tahun 2023 merupakan kelompok risti atau risiko tinggi. Yang tahun kemarin Bu ya, yang meninggal tuh rata-rata risiko tinggi. Makanya tahun ini betul-betul diseleksi. Jadi kalau tidak istiqomah dilarang berangkat. Mungkin dibadal hajikan saja Bapak Ibu ya. Ada keluarga, sanak saudara yang memang tidak bisa berangkat, dibadal hajikan Bapak Ibu. Ini dasar hukum yang sesuai tadi saya bilang ya, untuk istiqomah. Nah ini jadi jenis-jenis pemeriksaan misalnya di Bapak Ibu yang dilaksanakan
selama ini. Ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan kognitif, pemeriksaan mental, pemeriksaan aktivitas sehari-hari. Ada kan Bapak Ibu diperiksa? Bagaimana jalan, bagaimana mental diperiksa. Ya ini Bapak Ibu ya, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kesehatan jiwa, itu ada tes self-reporting questionnaire atau SRQ 20. Kemudian pemeriksaan penunjang, ada darah lengkap, ada kimia darah, urin, tes kehamilan, radiologi torak dan EKG. Jadi ini memang yang diperiksa-periksa selama ini. Untuk tes kesehatan mental, ini bila seperti apakah Anda sering menderita sakit kepala, tidak nafsu makan, sulit tidur, mudah takut. Ini kan ditanya semua Bapak Ibu kemarin, ya ditanya apakah kehilangan minat. Nah jadi Bapak Ibu jangan sampai berbohong Bapak Ibu, nanti ketahuan dia pada saat pemeriksaan yang lainnya. Dan pemeriksaan ini kalau sini dia bohong, di kedua akan terkena. Nah jadi makanya Bapak Ibu alhamdulillah sudah lulus, berarti tidak bohong, lulus semua Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi bila dia jawabannya normal, bila ada 6 sampai 20 jawaban dia akan terindikasi gangguan kesehatan jiwa dan perlu konsultasi ke psikiater. Jadi Bapak Ibu semua sudah lewat, alhamdulillah. Nah ini untuk pemeriksaan medisnya Bapak Ibu, ada terkait penyakit paru, stroke, tumor, gagal jantung, dan juga TBC, HIV/AIDS, dan juga patah tungkai. Ini diperiksa semua bila curiga pada saat medical check up Bapak Ibu. Untuk pemeriksaan kognitif ini kejiwaan ini Bapak Ibu, kita disuruh menyebut 3 kata. Kalau misalnya bola, melati, kursi, bisa Ibu jawab mungkin bisa lolos, tapi pada saat ada clock driving test namanya. Clock driving test ini Ibu menggambar ada kan Bapak Ibu? Ya, kemudian menulis angka, kemudian juga menunjuk arah jarum jam. Nah, apa Bapak Ibu itu? Kalau kita pelupa pasti tidak tahu kan jam berapa. Nah, cak mana di sana Bapak Ibu? Lah, asal aku subuh nih, aku maghrib, mulailah itu naik galak nyasar Bu. Ya galak bapak-bapak nyasar atau ibu-ibu nyasar. Dia ketemu oleh petugas haji. Bu, iya aku nggak tahu Pak. Mau di mana maktab guna itu? Itu menghindari ini. Jadi mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi seperti itu Bu pada saat pelaksanaan ibadah haji. Karena memang betul-betul diselektif tahun ini. Bagi tidak lolos, makanya dia sesuai dengan urutannya naik. Jadi ada yang tahun 2026 bisa ke 2024. Karena ini Bapak Ibu, yang ada beberapa yang tidak lolos tes kesehatan. Kemudian ada juga tidak bisa menyebut urutan kata dan sebagainya. Inilah dicari sekarang ini bagaimana untuk melihat apakah ibu-ibu ada gangguan mental, demensia, dan juga psikologis. Nah ini untuk mental itu kita bertanya ini ada saat ini kita berada di mana? Nah gitu kan Ibu ya. Kalau sudah, nah aku udah tahu di mana ini. Nah itu salah satunya kan ada kelainan gangguan demensia tadi. Tahun berapa sekarang? Umur berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Nah kalau terlalu lupa Ibu, sudah wajib lagi wajib. Ya kan sudah pikul. Nah ada lagi wajib Bu. Dibahas dalam lain nah itu Bu. Ya, daripada nyusai kamu kayak ke sana. Bawa bapak tua ke sana, kamu yang bingung. Ya kan, dibadalkan, Bapak Ibu bisa ibadah dengan tenang. Amin. Nah ini jadi kalau dia memang itu jelas, kalau bisa menjawab pertanyaan 1 sampai dengan 4 itu termasuk salah. Ini kalau salah 1 sampai 4 salah itu termasuk demensia berat. Perlu berat, pikun berat ini. Umur berapa, tahun berapa, ini di mana udah tahu lah sudah Bu. 4 ikut itu sudah sampai Pak. Udah lolos lah itu. Tapi memang Bu ya, bagus saya itu kan daripada kaget di sana nyasar kan, yang susah keluarga. Nah jadi ini salah satu yang kita periksa mental. Nah kemudian aktivitas sehari-hari Bu.
Kemudian makan. Nah kalau dia mampu, bagus. Kalau dia kemudian mandi, dibantu apa tidak? Nah kalau dia dibantu, nah kemana lu bisa mandi? Apalagi di kemarin di Musdalifah, bapak-bapak ada yang belum mau hilang sampai sekarang tidak balik ya, Ustaz? Yang tahun 2023 satu yang tidak pulang jemaah dari Palembang, dari daerah itu, dia ditunggu anaknya dibawa ke kamar mandi di Musdalifah nunggu mabit. Dah keluar Bapak Ibu sampai pagi kita tidak, sampai sekarang tidak keluar, tidak tahu kemana Bapak itu. Apa pada saat silat Bapak itu keluar hilang. Nah itu ya, pas dibuka di kamar mandinya tidak kasih apa-apa, bagus apa istilahnya itu rusak, jeblok atau tidak kasih. Nah itulah lagoy Bapak itu kan. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya, ini memang betul-betul aktivitas sehari-hari. Kemudian berpakaian. Kalau sudah ada berpakaian Bapak Ibu sudah tidak usah berangkat Bapak Ibu ya, di bakter haji itu kan. Kemudian juga buang air kecil, kemudian di kamar kecil, BAP dan sebagainya, berjalan. Kalau sudah ada gangguan, sudahlah Bapak Ibu, memberatkan saja nanti di sana, apalagi yang hemodialis dan sebagainya tidak dianjurkan dan juga dilarang untuk berangkat haji. Ini salah satu pemeriksaan aktivitas sehari-hari. Ada bertanya Bapak Ibu? Ada kan ini? Ada bertanya? Ada kan? Ya di puskesmas memang itu. Ini pemeriksaannya di puskesmas dulu. Kalau ada gangguan baru ke rumah sakit. Ini alurnya ya, dari puskesmas dan rumah sakit, kemudian penunjang bisa dilakukan di rumah sakit, hasil pemeriksaan diinput di Siskohat. Nah kalau sudah diinput ibu sehat, istiqoah bisa membayar pelunasan haji yang sekitar berapa pun 27 ya. Ya 27 karena ongkos haji sekarang adalah 91,3 juta Bapak Ibu. Yang dibayar oleh jemaah 52, yang dibayar oleh pemerintah itu sekitar 40-an. Nah jadi masih ada dibantu pemerintah. Kalau tahun-tahun kemarin lebih besar lagi dibayar pemerintah, kita bikin 20, 30-an, 60-nya dibayar oleh pemerintah. Semakin tahun pemerintah kita ini semakin kurang duit ya, masalahnya banyak kebutuhan negara, sehingga kita dibebankan kepada jemaah calon haji. Ini ya Bapak Ibu ya, sudah diperiksa, kalau sehat langsung bisa berangkat. Ini pernyataan jemaah haji. Nah pernyataan. Ini Bapak Ibu ada pendatangan ini kan, bahwasanya Ibu istiqoah. Nah, kalau dia istiqoah juga menandatangani ini. Kenapa? Karena jangan sampai ada gugatan kepada pemerintah, kenapa tidak bisa berangkat gara-gara kesehatan. Padahal memang tidak sehat dari hasil pemeriksaan. Dengan meterai ini 10.000 ya. Untuk tim penyelenggara kesehatan jemaah haji Indonesia terdiri dari unsur kesehatan, dinas kesehatan, provinsi, kabupaten kota, puskesmas dan rumah sakit. Ini dari yang meriksa nanti yang dari puskesmas dan rumah sakit ya. Ini kata hasil itu, hasil pada saat pemeriksaan Ibu itu ada istiqoah kesehatan haji. Maksudnya Ibu betul-betul istiqoah, boleh sehat. Nah yang kedua dengan pendampingan. Nah ini dengan pendampingan ini mungkin Ibu sehat semua, tiba-tiba ada mungkin kurang bisa jalan jauh, sudah risiko tinggi, sudah sepuh, tetapi masih bisa aktivitas sehari-hari dan lolos. Jadi ini masih bisa didampingi oleh keluarga, anak atau istri. Kemudian yang tidak memenuhi istiqoah haji sementara itu seperti sakit, stroke ringan, kemudian juga gula darah yang tinggi, tensi yang tinggi, dia dengan makan obat sementara bisa nanti normal, bisa berangkat ya. Kemudian yang tidak istiqoah tadi Bapak Ibu memang stroke berat, tumor ganas, HIV/AIDS dan juga penyakit-penyakit menular lainnya yang tidak mungkin bisa berangkat. Ini memang kategori istiqoah.
yang sudah istiqomah bisa melunasi BPIH, yang perlu pendampingan baik obat, baik alat kesehatan, yang tidak termasuk dalam kriteria tidak memenuhi istiqomah bisa berangkat untuk haji. Untuk juga dan juga orang lain, yaitu jemaah haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari dengan nilai ADL berdasarkan indeks Bartel minimal lebih 60. Nah, jadi Bapak Ibu masih bisa juga berangkat yang tadi bila aktivitas sehari-hari itu nilainya lebih 60 yang tadi Bapak Ibu ya, yang tanya masih bisa makan, masih bisa pakai baju. Nah, mungkin nilainya ada juga yang tidak bisa, masih bisa di istiqomah dengan pendampingan namanya. Ini yang tidak bisa pemeriksaan bisa sementara, yang orang kurang darah HB 8,5 mungkin dengan transfusi bisa berangkat dia nanti TB dengan BTA positif, setelah diobati bisa negatif. Kemudian diabetes mellitus yang tidak terkontrol harus dikontrol dulu. HB di atas 8, HbA1c. Jadi kalau HbA1c ini masih di atas 8, Bapak Ibu tidak bisa berangkat. Kemarin ada jemaah haji dia sehat Bapak Ibu, tapi HbA1c 11. Nah, sampai 12 besok kalau dia masih di atas 11, dia tidak bisa berangkat. Padahal sehat Bapak Ibu. Jadi tinggal nilai ini diminta oleh WHO dan juga tapi tidak boleh di atas 8, harus di bawah 8. HbA1c itu diambil darahnya Bapak Ibu, diambil darah untuk menilai kadar diabetes mellitus atau kencing manis yang ada di tubuh. Jadi kalau ini memang tinggi, memang tetap tidak bisa berangkat. Walaupun dia sehat Bapak Ibu, sudah aturannya. Ini jaga bagi Bapak Ibu yang ada diabetes mellitus, walaupun nanti sudah lolos ini, tetap bawa obat Bapak Ibu ya. Kalau yang insulin, bawa insulin ya, tidak masalah. Nanti kita tolong sama dokter untuk bagaimana menyuntik, bagaimana untuk koordinasi dan konsultasinya. Kemudian hipertensi, nah ini di atas 140 per 110. Ini juga harus diturunkan. Dia diturunkan menjadi 170-160 ke bawah biar bisa istiqomah. Kemudian gagal ginjal stadium 3 dengan komorbid, hipertensi dan DM yang tidak terkontrol. Bila dia sudah bisa tanpa cuci darah bisa berangkat. Ya. Kemudian menderita fraktur tungkai tanpa komplikasi dan wanita hamil. Ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, ibu yang masih usia subur ya, hati-hati Bu ya. Ngomongnya bapak-bapak, nggak pernah ngaji gitu nih. Ya, jangan asal ngomongnya. Boleh, cuma ada kuncinya boleh, Pak Mamun ya. Nah, kalau Bapak Ibu begitu diembarkasikan ya, pas masuk asrama haji positif sudah Bu, nggak boleh berangkat. Ngapa Bu? Bisa perdarahan di pesawat. Kan 6 jam, 9 jam Bu kita. 9 jam itu lama Bu. Tekanannya cukup tinggi, mempengaruhi janin. Ya bisa keguguran. Nah siapa orang Bu bisa di pesawat keguguran, nah dikurek ke jalan, ya. Nah jadi ke alam, jaga jangan sampai positif. Karena petugas KKP di bandara sangat-sangat selektif terkait hamil ini, ya, diperiksanya. Nah tapi ada yang boleh berangkat kalau dia hamil di atas 14 minggu. Berapa 14 minggu? 3 bulan. Dan di bawah 26 minggu boleh berangkat. Jadi kalau 6 itu 6 bulan, jadi antara 3 sampai 6 bulan hamil boleh berangkat. Nah di atas itu dan di kurang atau di bawah tidak boleh berangkat. Nah itu Bapak Ibu ya, hati-hati. Bapak-bapak tolong kalau bapak ibunya ya, nanti bapak berangkat dewe, ibu tinggal. Ini tadi yang sementara ya, evaluasi pengobatan dan juga jika tidak ada perbaikan maka jemaah tidak dapat melunasi BPIH. Jadi hati-hati Bu, Bapak Ibu yang sementara juga kalau betul-betul tidak diobati, diterapi dan sebagainya, dia tidak juga bisa berangkat, bisa bila yang tadi masih tinggi ya Bapak Ibu ya. Ini betul-betul memang diselektif oleh Arab Saudi Bapak Ibu, bukan dari kita Bu, dari Arab Saudi.
Yang tidak memenuhi syarat istiqoah, gagal ginjal stadium 5-4, sirosis hati, stroke dengan perdarahan, skizofrenia dan psikotis. Ini yang memang gangguan jiwa ya, tidak boleh berangkat Bu. HIV, ini kusta, morbus Hansen ini kusta. Kemudian juga TB multiple drug atau TB resisten obat. Ya, dia dengan obat apapun dia sudah sangat menularkan. Kemudian juga penyakit jantung iskemik, gagal jantung, tumor ganas dan sebagainya. Jadi yang tidak memenuhi syarat ini harus betul-betul tidak boleh berangkat, dan juga hasil pemeriksaan mentalnya juga demensia berat dan juga hasil yang memang tidak istiqomah, harus dibatal hajikan saja Bapak Ibu semua. Ini ada juga berita acaranya untuk tanda tangan ini istiqomah atau tidak, karena untuk menghindari gugatan dari Bapak Ibu semua pada Kementerian Agama atau Pemerintah Indonesia. Ini Bapak Ibu semua ya, jadi memang ini yang harus kita perhatikan selama sebelum keberangkatan dalam rangka pelunasan BPIH. Ini tahapan manasik ya, ini sudah tahu tahapan manasik, ada pendaftaran, masa tunggu, pembinaan kesehatan dan sebagainya. Kemudian di keberangkatan, di embarkasi, pada saat haji dan juga kepulangan. Jadi ini tahap-tahap kesehatan haji Bapak Ibu. Mulai dari pendaftar, masa tunggu, 2 tahun sebelum keberangkatan itu ada apa istilahnya? Ada latihan, ada kemudian juga ada penjualan dan sebagainya. Kemudian pada saat masa keberangkatan ini ada pemeriksaan kesehatan yang sekarang ini Bapak Ibu, dan juga ada vaksinasi ya, meningitis nanti Bapak Ibu, wajib meningitis kecuali bagi ibu hamil. Kemudian bagi keberangkatan, kemudian masa di embarkasi diperiksa lagi ini Bu, diperiksa lagi di embarkasi di asrama haji yang tadi yang terkait kesehatan semua dicek ulang, dan juga pada saat di Mekah Ibu juga tetap, Bapak Ibu juga tetap diperiksa dan juga tetap didampingi oleh petugas kesehatan. Dan juga ini kepulangan, masa embarkasi, kepulangan Bapak Ibu ya. Jadi manasik kesehatan di masa tunggu, mungkin sekarang ini Bapak Ibu ya sambil nunggu ada ibu-ibu apa manasik, mendengarkan ceramah dan sebagainya Bapak Ibu ya. Di masa tunggu pembinaan 2 tahun sebelum berangkat dan 1 tahun itu memang ada masa tunggunya Bapak Ibu. Tujuannya Bapak Ibu untuk mengendalikan faktor risiko jemaah haji dan juga memahami penyakit-penyakit dan cara mengendalikan faktor risiko kesehatan tersebut. Ini sasarannya Bapak Ibu, seluruh jemaah haji wajib mengikuti pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing. Ini kegiatannya ini Bapak Ibu, ada konseling, ada kebugaran pelatihan, ada senam, ada kunjungan rumah, kemudian ada penyuluhan baik di puskesmas maupun tempat-tempat media massa dan sebagainya pada saat masa tunggu. Ini pelaksanaannya Bapak Ibu, di masa tunggu pembinaan, senam, promosi kesehatan dan sebagainya. Tidak banyak kegiatan-kegiatannya. Ini dikelola oleh tim kesehatan haji Kabupaten Kota. Untuk pelaksanaan ini ada rekomendasi-rekomendasi yang harus kita laksanakan apa? Misalnya Bapak Ibu darah tinggi, uji manis harus segera melaksanakan pengobatan. Ini manasik berangkatan haji melalui pemeriksaan kesehatan pada saat keberangkatan, vaksinasi dan juga ada kartu kesehatan jemaah haji. Jadi ini pemeriksaan haji kita lewatkan Bu pada masa-masa tunggu dan sebagainya. Ya, ini ada pemeriksaan berupa anamnesa, fisik, jiwa yang ibu-ibu Bapak Ibu periksa sebelumnya ya. Nah ini Permenkes tentang istiqomah, yang mana istiqomah ada yang tanpa bantuan obat dan sehat ini. Kemudian yang sementara, yang kemudian dengan pendampingan dan juga tidak istiqomah.
Ya saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, ini yang tidak punya ICP juga. Nah Bapak Ibu jangan lupa, vaksin meningitis ini pernah kejadian di tahun 2016, 17 itu pada saat itu dia kloter dari organ hilir itu belum selesai ICP-nya. Apa? Buku sudah disuntik meningitis. Itu satu kloter tidak bisa berangkat Bu. Dia mundur berapa hari? Harus nunggu kartu yang meningitis itu. Nah, jadi Bapak Ibu tolong ingatkan betul, kartu meningitis sudah disuntik itu harus ada di paspor nanti ya, itu harus ada. Itu mempengaruhi untuk keberangkatan. Ya Bapak Ibu, pendampingan tadi dengan orang, dengan alkes, dengan obat-obatan yang masuk dengan pendampingan. Ada yang dibantu orang, ada yang dibantu oleh alat kesehatan, kursi roda, obat-obatan. Ya Bapak Ibu ya. Ini di embarkasi, diperiksa lagi Bapak Ibu nanti di embarkasi, di asrama haji. Kemudiannya untuk pemeriksaan di embarkasi ini tujuannya adalah untuk menetapkan status kesehatan layak atau tidak layak untuk terbang. Ini sangat penting. Di embarkasi tersebut tadi, kalau dia hamil tidak layak terbang. Itu. Kalau dia stroke tiba-tiba tidak layak terbang. Nah, jadi mungkin ditunda untuk kloter berikutnya atau tidak bisa berangkat sama sekali. Makanya saya bilang sebelum buka pesawat, sebelum pintu pesawat ditutup, masih belum pasti akan berangkat ke tanah suci. Ya Bapak Ibu ya. Ini jadi betul-betul dijaga kesehatan. Jadi sasarannya ini seluruh jemaah haji yang sudah berada di embarkasi haji. Ini Bu ya, pengen rasanya Bu ya. Amonnya 2 bulan itu masih lama amonnya. Saya 2 tahun 2 bulan itu ya Bu tarik. Pengennya besok berangkat Bu ya. Amin. Nah ini peristiwanya sama Bu kan? KKP. Semua diperiksa seperti biasa. Nah ini penetapan layak terbang atau tidak. Ini nanti ditentukan oleh di asrama haji. Ini rekomendasi kita lanjutnya, jemaah haji yang layak terbang langsung berangkat, yang sementara harus ditunda sementara, yang tidak layak terbang memang tidak boleh terbang Bapak Ibu semua. Ini pelaksanaan kegiatan kesehatan di kloter Bapak Ibu ya, oleh dokter spesialis, ada pemeriksaan penyakit untuk di Arab Saudi ini Bu, persiapan wudhu dan sebagainya ya. Ini visitasi ke kamar-kamar Bapak Ibu, nanti ada petugas kesehatan kita yang memeriksa Bapak Ibu di kamar-kamar. Nanti bila sakit tolong panggil saya, tidak masalah Bu. Nanti ada nomor kartu, nomor HP-nya bisa dihubungi untuk dokter-dokter kloter atau perawat yang untuk pada saat itu dia sakit tidak bisa ke posko ya, posko kesehatan di kloter tersebut atau di Maktab. Nah ini di rumah sakit Arab Saudi juga ini kita lihat yang sakit, kita kunjungi. Ini juga ada di support, ini yang sudah kasus berat ya ICU ini. Kemudian juga ini yang tidak bisa makan, disuapin, yang dirawat dikunjungi di rumah sakit. Ini kegiatan-kegiatan petugas kesehatan haji. Ini saat di Arafah Bapak Ibu begitu crowded, orang sakit, makanya kita harapkan Bapak Ibu sehat, jangan sampai terkepor di Arab Saudi di Arafah. Nah satu lagi Bu, tahun kemarin banyak kasus yang sakit itu gara-gara dehidrasi. Tahu Bapak Ibu yang dehidrasi? Kurang cairan. Rata-rata yang meninggal juga karena dehidrasi. Dia sehat Bapak Ibu, sehat, tapi dia karena kurang cairan akibatnya meninggal di sana. Nah, cuma gara-gara kurang cairan, alasan dia pulang minum apa? Tidak haus. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu ya, tolong kita nanti di sana setiap setengah 1 jam itu minum 1 gelas 300 cc air. Yang dianjurkan adalah air zam-zam, ya, air zam-zam diminum. Sama semprotan muka Bu, semprotan muka itu harus dibasahi kepala, rambut, apa itu ya, biar kita segar kulit muka dan juga jangan sampai
kena heart stroke. Karena tahun ini masih suasana panas Bapak Ibu. Ya, kondisi masih tahun ini masih panas. Di tahun 2030-an nanti baru cuaca dingin. Haji tahun 2030-an baru dingin. Dan juga di 2030 dan 31 itu akan lebaran kita 2 kali kan? Lebaran Idul Fitri itu setahun itu 2 kali. Ya, iya, Januari sampai Desember. Lebaran Januari 2031 itu, lebaran lagi akhir Desember, lebaran lagi. Nah, itu tahun 2030 atau 31 antara itu lah. Begitu juga haji mungkin dingin nanti udah bacanya ya. Jadi ini Bapak Ibu lihat di Arafah nih, itu dibocorkan ini ya, busnya, karena kurang cairan. Kemarin yang meninggal rata-rata kurang cairan. Dan tidak ada tua-tua Bapak Ibu yang meninggal tuh, antara umur 50 sampai 60. Nah, berarti memang merasa sehat ya. Nah, itu tanda-tanda kita ada hidrasi Bu ya. Kepala pusing, mulai pusing, mual. Pusing mual itu ada bintang-bintang. Ada bintang-bintang itu, kunang-kunang, ya. Itu tanda-tanda. Kemudian aus itu tak perlu ciuman sama tuh. Cuman yang jelas pusing, kunang-kunang, mual. Itu tanda-tanda dehidrasi. Cepat minggir ke daerah yang dingin, yang tidak ada panas, baik-baik minum. Insya Allah dia akan normal lagi Bu. Yang jelas tadi urinnya pada saat pipis agak kekuningan Bu, agak kekuningan kemerahan. Itu tanda-tanda khas dehidrasi. Ya, kuningnya kuning cakap itu kuning ke oren-orenan itu ya. Nah itu ingat Bu ya. Kalau pipis, kalau mau minum apa masih kuning, cepat minum lagi Bu. Kalau kalian masih itu berarti kurang cairan. Ya, yang bisa diukur, yang bisa mengukur pipis tadi sama badan kita sendiri yang memang gejalanya mual-mual, pusing dan juga kunang-kunang. Itu adalah satu ciri khas kita kekurangan cairan. Nah, ini pada saat di Mina Bu. Ini di Mina Bu. Tahun berapa ini pernah kejadian kurang cairan semua, dehidrasi. Ada yang sakit berat, ada yang kepanasan, ada yang berdesak-desakan, sehingga dia heat stroke karena kepanasan. Ya, itu Bu ya. Kita lihat Bu. Ini tahun-tahun kemarin Bapak Ibu. Ini yang ada di Safari Wukuf kan ini Bu. Safari Wukuf nanti mereka tidur di bis dalam kondisi terguling di memakai tempat tidur. Mereka di Safari Wukuf kan. Nah itu yang harus wajib wukuf di Arafah untuk mengambil hajinya tadi Bapak Ibu semua. Ini situasi pasca Mina. Nah Bu, setelah Arafah Mina tadi saya bilang rumah sakit, sektor, kloter penuh dengan yang sakit. Makanya Bapak Ibu mulai tahun ini diutamakan yang sehat-sehat untuk berangkat haji, sehingga jangan sampai bulan Arafah Mina kita kena istilahnya sakit semua dan juga istilahnya sakit ya, down semua dan juga sakit dan dirawat di rumah sakit. Ini untuk menghindari. Jadi 150% kasus yang meningkat Bapak Ibu selama setelah pasca Mina. Nah, ini untuk imunisasi meningitis Bu, wajib ya, jangan tidak dilaksanakan karena memang meningitis artinya radang selaput otak dengan gejala kejang-kejang, menurun kesadaran. Tidak lama, dalam tempo 2-3 jam dia akan meninggal Bapak Ibu. Ini sangat menular Bapak Ibu. Jadi kalau satu jemaah terkena meningitis, jemaah lain bisa tertular. Makanya wajib vaksin meningitis. Gak boleh berangkat Bapak Ibu mendekati ini. Tidak sakit Bu, vaksin Bu. Sekali vaksin untuk 2 tahun ya. Jadi kalau Ibu baru umroh kemarin, tidak usah vaksin lagi. Yang penting ada buku ICP-nya, ya, buku ICP sudah divaksin meningitis. Ini gejalanya Bu ya.
Masa inkubasi 2 sampai 10 hari, mungkin 4 hari, demam, sakit kepala hebat, kaku leher, nggak sadar, dan juga kejang-kejang. Sehingga dia kalau kemudian sudah itu dia sehat, dia akan kena komplikasi tuli, kejang, infak otak dan cacat. Makanya Bu, jangan sampai kena ya. Wajib kita laksanakan. Jangan takut Bu. Dengan meningitis, kita dikotak langsung. Makanya selama di sana juga Bapak Ibu pakai masker. Kalau lagi aja di Arafah, lagi di Masjid Haram, lagi di Masjid Nabawi, yang rame-rame istilahnya jemaah harus hati-hati memakai kontak mereka ya Bapak Ibu ya. Ini juga yang tidak boleh divaksin ini Bu. Yang alergi, yang wanita hamil, dan karena demam tinggi tidak boleh divaksin. Jadi kalau yang masih demam tinggi, turun ke demam dulu Bu, normal kesehatan baru divaksin meningitis nantinya ya. Ini jemaah haji yang tidak misalnya tadi tunda dan sebagainya, mungkin sudah tahu ya. Tidak usah lagi kita lanjutkan. Ini yang tidak boleh penyakit yang menular, yang tidak boleh berangkat, ada kolera, ada TB dan sebagainya sudah kita jelaskan tadi Bapak Ibu. Juga COVID-19 ya, kemudian juga yang ditolak tadi, infeksi menular, gangguan kejiwaan dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, untuk kiat buka dalam penerbangan lama ya, harus istilahnya tidur yang cukup, tidurnya begitu, kemudian exercise sebelum take off, kita jalan terminal sambil jangan sampai kram kan. Kemudian juga pakaian jangan terlalu ketat, jadi bahan yang katun ya, bahan yang tidak yang mudah menguap ya. Dan juga makan minum jangan terlalu banyak, minum air dan jus buah ya, makan minum jangan makan terlalu banyak minum air dan jus buah. Mana tuh kalau minumannya kayak terkecil-kecil di pesawat, nah ini kan ini perlu juga Bapak Ibu sebelum berangkat nanti ada pelajar yang bagi yang belum pernah naik pesawat ya, bagaimana pipis di pesawat. Nanti ada juga misalnya ada di asrama haji belajar bagaimana pada saat masuk itu kan ada belajar bagaimana kita pipis di pesawat, membersihkan kloset. Gak boleh, tapi jangan sampai air untuk di situ Bapak Ibu. Kalau di pesawat itu cukup dengan tayamum ya. Nah, tayamum. Ini selama terbang juga makan minum yang ringan, hindari daging, hindari alkohol, minum air dapat melawan dan kopi dan sebagainya. Bapak-bapak yang kopi kurangi pada saat di pesawat. Kemudian pada saat selama di pesawat itu ada exercise-nya Bapak Ibu, ada olahraganya. Jangan lama Ibu duduk di pesawat, jalan-jalan. Ini mau kawan di belakang boleh Bu. Untuk jangan sampai kaki kram kan, karena 9 jam. Kemudian pakai sepatu yang nyaman dan bila perlu dilepas sepatu itu Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada senam nih Bu, kaki digerak-gerakkan. Ini kan digerak-gerakkan kaki yang kenangkan ini Bu selama di kabin itu. Dan juga tangan digini-gini. Nah, pokoknya ada senam-senam lah Bapak Ibu ya selama di pesawat untuk menghindari jet lag dan juga kecapean. Setelah mendarat, ini Bu makannya lihat situasi. Karena makan itu kan lain dengan waktu di sana ya. Berapa jam Bu? Beda dengan Indonesia 4 jam. Jadi kalau kita berangkat di sini jam 9 pagi sampai di Arab Saudi itu kan 9 jam kan? Harusnya 9 tambah 9 jam 6 sore sampai. Dia kurang lagi Bu, kurang 4 jam lagi, berarti jam 2 siang sampai. Nah, dengan yang 3 jam ini bukan Bu perbedaan jarak di situ ya. Jadi masih siang sampai sana. Ya dalam tengah malam pusat ya. Berangkat jam 9 malam sampai jam 2 malam di situ. Malam capek, kurang tidur ya. Tapi tergantung kloternya Bapak Ibu. Itu maksud saya tadi, jaga kesehatan kondisi sehingga tidak kurang tidur pun kita tetap sehat dan fit. Jangan lupa makan vitamin Bapak Ibu ya. Vitamin yang untuk
kesehatan tubuh, ya. Kemudian juga setelah mendarat, jangan lupa pagi-pagi itu Bapak Ibu setelah sholat subuh ada berjemur di matahari lebih kuranglah 10, 5 menit, bukan 30 menit. 20 menit di Indonesia. Kalau di sana Bu panas. Nah, jadi promosi pesan dari pusat haji ini Bapak Ibu, jangan tunggu haus. Kepada seluruh petugas haji dan jemaah calon haji untuk minum air setiap 1 jam sebesar 300 cc, paling maksimal 1 jam tuh. Kalau sengaja lamus minum lamu tidak apa-apa, ya. Selama di Arab Saudi untuk mencegah dehidrasi akibat terik matahari atau heat stroke, di mana suhu lebih kurang 50 derajat Celcius di Arab Saudi, serta banyak berdoa mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan haji yang mabrur. Amin. Kita ragu, dok, kalau di sana kakek, kalau main minum kencing, tidak Bu, muap di sana Bu, muap dari tubuh, dari cairan itu bukan melalui air seni di tubuh. Kalau kita cukup cairan, dia bakal menguap. Nah itu Bu ya. Nah, pada saat pipis tengok Bu, kalau kita pipis di kuning ke oranye pasti kurang minum. Yang normal itu kuning keputihan, yaitu air kuning itu kuning putih. Jadi maksudnya putih kuning itu dikit-dikit biar sama-sama. Itu normal Bu. Cukup air di tubuh kita. Ini istilahnya pengumuman terkait vaksin dan sebagainya, dan juga termasuk COVID ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ibadah hajinya adalah ibadah fisik. Perlu kesiapan fisik dan mental yang memadai. Bagi calon jemaah haji yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan imunisasi agar segera menghubungi pihak terkait bila sabar akan nanti Bu. Dan juga pil penunda haid sesuai dengan kondisi kesehatan jemaah calon haji. Sebaiknya konsultasi dengan spesialis obstetrik ginekologi atau kebidanan dan penyakit kandungan. Dok, aku nak suntik atau makan obat pil, boleh Bu. Tetapi saran saya Bapak Ibu, kalau yang dia memakan pil itu pernah kejadian dosa ya, pernah kejadian ya, plek terus ya Bu. Nah, tapi kalau sudah lebih 15 hari Ustaz, nggak lagi masalah ya, tinggal dibersihkan dengan mandi wajib. Kalau yang pakai pil, tapi sebaiknya Bapak Ibu kalau yang mainnya teratur, kita haji tahun ini wukuf di Arafah itu kan tanggal 10 Zulhijjah itu 10 Juni ya salah, 10-11 Juni berapa? 20-an gimana? Nah kalau Bapak Ibu biasa tanggal itu, kalau terkena dengan pas wukuf di Arafah, sebaiknya Bapak Ibu suntik ya Bu, Ibu suntik ya, ada suntik Tapros namanya itu, temui spesialis kebidanan. Ada suntiknya memang agak mahal, sekitar 2 jutaan sekali suntik. Dia bisa tidak main itu selama 1,5 bulan. Itu Bapak Ibu selama keberangkatan itu. Nah 16 Juni kita wukuf di Arafah. Jadi jadi antara 16 sampai tanggal 20 ya, itu harus betul-betul dijaga Juni. Kalau memang Ibu yakin mainnya sudah nggak lagi, nggak usah suntik Bu. Dia telah main normal be, ya kan? Misalnya Ibu main tanggal 1, udah biarkan main kan? Lama hukumnya kan 16. Ya yang penting Ibu bisa jalan-jalan Bu, di Mekah di Madinah Bu ya kan? Ya, nyopi sambil zikir Bu ya, kan apa masuk masjid? Nah, itu kan suatu istilahnya dispensasi dari Allah. Jadi kalau kita makan obat sering plek gitu Bu, kalau dia suntik memang ada juga yang plek, ada yang tidak. Jadi pikirkan Bu untuk keselamatan, konsultasikan secara betul ke obstetrik ginekologi. Ya Bapak Ibu masih usia subur ya. Jadi Bapak Ibu berhaji sehat, mandiri dan mabrur, itulah tujuan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti kita mungkin ada yang mau ditanya-tanya silakan, ataupun yang mau diskusi konsultasi silakan. Ada waktu ya Ustaz ya.
Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-Bapak Ibu dari materi yang cukup detail sekali yang disampaikan oleh dokter kita, Dr. Haji Krisnawardana. Dari materi tersebut atau hal-hal yang terkait dengan kesehatan, ada yang mau ditanyakan Bapak-Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan. Silakan Bapak. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, yang di sini kan untuk vaksin COVID-19 itu sampai tahap 2. Sedangkan saya ini membawa ibu yang hamil umurnya 78 yang sama sekali belum divaksin. Kemarin mau vaksin 1 di puskes, sudah di email katanya ke Kemenkes, sampai sekarang belum ada jawaban. Jadi gimana itu dok kira-kira? Sudah divaksin Pak? Belum sama sekali dok, 1 aja belum. 1-2. Iya 1 aja belum gitu. Di puskesmas apa dibilang di puskesmas? Di puskesmas katanya di email ke Kemenkes, sampai sekarang ditanya berapa hari yang lalu belum ada jawaban dari Kemenkes, jadi belum bisa divaksin 1-nya. Sedangkan dia bilang kemarin untuk dosisnya ada habis itu, dosis vaksin 1 itu di puskesmas Merdeka. Kenapa tidak boleh? Boleh memang gitu. Ya boleh, tapi dia bilang harus ngirim email dulu ke Kemenkes. Terus nanti ada jawaban dari Kemenkes baru bisa divaksin. Jadi kita nunggu jawaban email dari Kemenkes sampai sekarang belum ada jawaban gitu. Sebentar saya tanya Pak ya. Ya Ustaz Zakinya juga bilang kayak gitu juga di bawah. Ada beberapa orang di sini yang belum vaksin 1 gitu. Ada Bapak Ibu? Ada. Mampu udah vaksin takut waktu COVID. Sebentar ya, saya tanya dengan dokternya ya, dengan dinas kesehatan ya. Harusnya sudah semua ini divaksin, karena memang vaksin COVID itu syarat dari Arab Saudi. Mungkin yang lain kalau ada silakan nanti kita pending dulu Ya, ya. nanti akan dihubungi pihak puskesmasnya Pak. Yang lain? Bapak, Ibu, ada yang mau tanya? Oh ya, silakan. Salam, ada dokter Julia. Yuk, apa lagi mana? Ada beberapa jemaah. Sudah kemarin jadi tetap jadi suruh lagi. Nah ini Pak jawaban dari Kabid Yankesnya, Dinas Kesehatan Kota Palembang. Ini baru ada edaran baru, nanti turun Bapak sama Ibunya yang belum tolong ke Puskesmas Merdeka lagi ya. Minggu depan nanti saya tahu Rabu Pak ya. Nah, silakan nanti koordinasi lagi ke Puskesmas. Kalau memang belum, Bapak nanti hubungi saya, nanti saya urusin. Tolong nanti nomornya, kasih nomor HP ya ke jemaah nanti ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak dan kami pertama-tama mengucapkan terima kasih apa yang telah Bapak katakan tadi. Apa yang telah Bapak katakan tadi di luar dugaan kami,
Kami tes pertama kesehatannya itu di Merdeka dan di Kembali. Apa yang gua mau mengenaikan ini, klop masuk akal saya jelas. Mereka kenapa seperti dikatakan saya itu baru pelunasan? Ya, ini kan masuk akal saya kan, jadi bukan. Kemudian yang kedua, Bapak menuntut bahwa kita harus menjaga kondisi badan. Kondisi kita baik dengan dehidrasi, baik dengan dehidrasi ataupun kondisi badan. Yang perlu kami tanyakan itu. Pertama, tentunya kan kalau kondisi badannya berkaitan dengan masalah makan dan minum. Macam masalah makan dan minum, pengaruh makanan yang masuk. Jadi kami, terutama kami yang sudah dalam usia lansia, tentunya ini sangat memerlukan. Kira-kira, pertama vitamin apa yang perlu kami makan sejak sekarang untuk persiapan pada saat kita barangkali ini kondisi badan fit. Selain kita olahraga ringan. Yang paling kita kan ada jogging yang juga. Jangan pada jogging lagi, jalan-jalan Pak Mahmud Pak ngomongnya Pak. Mana masih boleh deh. Nah, jadi yang pertama itu vitamin apa yang perlu kami minum. Kemudian yang ketiga, yang perlu kami berkaitan dengan masalah tawaf. Kemarin sudah saya tanyakan kepada mengenai menyangkut masalah di haji sudah kami tanyakan. Tapi sekarang ini yang menyangkutkan dengan masalah di dalam tawaf itu kan kita tidak boleh apa namanya baca. Kalau kentut, masalah kentut kan tidak boleh. Nah, kalau kemarin saya tanyakan itu amalan-amalan apa yang perlu kami baca sehingga kami tertahan. Sekarang yang kaitannya dengan makanan dan minuman. Pada saat kita akan menjalan tawaf untuk menahan itu, kira-kira makanan apa yang harus kita hindari sehingga tidak menimbulkan angin kentut tadi. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari mana Pak? Bapak namanya siapa Pak? Bapak namanya? Pak Samsuri dari BKKBN. BKKBN sini Pak? Iya, sudah Pak. Orang Mesir Pak? Sudah. Oh. Terima kasih Pak. Jadi pertama vitamin apa Pak ya? Iya. Nah kalau vitamin saya tidak mau menyebutkan namanya. Oke, ayo jual Pak dokter dia. Yang jelas vitamin yang untuk daya tahan tubuh Pak. Ya banyak model Pak. Untuk daya tahan tubuh, untuk tenaga banyak model Pak. Ya ada yang dijual-jual itu banyak. Yang penting untuk kesehatan yang sesuai dengan apa makan. Nah makanan yang perlu dijaga untuk tidak makan vitamin itu tidak apa-apa. Yang penting dia makannya itu ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah. Cukup 4 itu aja Bapak Ibu. Ya cukup 4 itu. Tergantung berat badan dan usia. Nah kalau bapaknya kalau yang dari daerah hobi makan pindang silakan. Pindang patin, pindang apa Pak ya. Nah yang jelas hindari makan yang pedas, yang asam, yang santan, berlemak tinggi, daging-daging merah. Daging itu kalau bisa tidak usah ya. Kalau kalian makan tujuh daging, dimakan ayam itu. Kan banyak di makanan kita kan di sana kan ada makanan Indonesia. Nanti kita di sana dikasih catering kan, Ustaz. Apa yang nanti makan apa itu? Sudah ada catering kita nanti di sana. Selama 40 hari pemerintah menyiapkan full makanan yang tentunya sesuai dengan selera Indonesia. Pasti ada sambal kan? Nah, tidak usah makan Bapak Ibu, ya. Jangan kentut tadi Pak. Sambal, pedas, masem, ya. Itu jangan dimakan. Pada saat mau tawaf, kita usahakan perutnya kosong dulu Pak, ya kosong. Misalnya kita mau tawaf, berapa jam lagi? Jangan banyak makan Bu. Itu ada kentut aja dia. Apalagi makan ubi. Jadi kuncinya Pak, selama saya laksanakan ini, kita puasakan dulu perut. Sebelum tawaf. Minum yang harus dulu. Kalau minum tidak lentur ya Pak. Makan ini yang buat yang gas nih. Nah, jadi jangan kita puasa ya Bu, puasa tuh. Insya Allah kalau kita puasa tuh yang
pengen kentut dan cekuk kurang ya, tak ada lah. Jadi misalnya bapak tawar 6 jam lagi, nah 6 jam tuh jago jangan makan dulu. Nah setelah tawar makanlah, setelah tawar sama sa'i. Karena pengaruh pak, pengaruh makan itu lemas badan. Ya, jadi usahakan perut kosong. Bapak pula makan roti dikit lah untuk menghancur roti. Roti itu banyak roti ya, tak kurma. Ya, itu kayak makan promosi pak, tak boleh lah. Minum itu ini rahasianya. Karena makan makanan lain itu mengkonsumsi gas. Apalagi kan ada kacang buncis ya kan, ada santan, ada lemak, segala itu buat gas. Ada cuko ya, mau cuko, kaget boleh bapak yang mau cuko, pasal istirahat, ya. Nah itu. Ada lagi yang belum ditangkap ya pak? Apalagi belum dijawab? Itu cukup ya? Tahu ya? Oh, ya. Itu apa? Ya, terima kasih. Ada lagi? Ibu-ibu? Silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Dokter, Ya. saya ini terlambat. Selamat. Baru datang ya bu? Baru datang. Baru datang. Bukan, ini periksa kesehatannya baru dari puskesmas, belum ke Bali, isu dan isu. Bukan. Oleh apa lama bu? Itu agak kurang sehat kalau saya. Oh, besok. Tapi lunasan besok ya? Ya, mana ada. Ada ya? Oh, ada bisa. Bisa kan? Isu. Bisa. Jadi besok aku baru nak ke rumah sakit Bali ya. Itu baik cuma. Ya bu, jangan takut tuh. Berangkat tuh, insya Allah. Sakit apa bu? Itu bu, sakit apa? Sakit apa itu? Oh, mutabel. Nah, itu lagi Bapak Ibu ya. Hati-hati mutabel sama tuh apa? Diare itu pernah kejadian. Ya. Ada kasus diare karena makanan yang dari catering tuh agak lambat. Nah, hati-hati juga bu, kalau makanan terus sudah agak lama nggak usah dimakan bu. Malah puasa be. Pasti ya. Jago bu ya, kadang-kadang kita nggak tahu kan. Mereka tuh catering datangnya lambat, mungkin ada macet dan sebagainya. Ya, jadi Bu, periksa kesehatan masih bisa, dan pelunasannya berarti ikut yang susulan. Ada pelunasan susulan nanti akan diumumkan kan, karena pelunasannya besok terakhir yang untuk gelombang pertama. Biasanya nanti ada pelunasan berikutnya. Abang lihat enggak? Untuk jadwal suntik meningitisnya, vaksin meningitis. Nanti akan diumumkan. Ada jadwalkan. Nanti ada bu, nanti ada jadwal vaksin meningitisnya. Karena saya mau berangkat bu, insya Allah bu, jangan takut. Yang penting jangan hamil bu ya. Tadi itu kalau untuk vaksin meningitis itu kira-kira ada jadwalnya, sudah ada porsinya, sudah ada keberangkatannya, nanti kira-kira paling lama lah dia tuh setelah lebaran biasanya. Kemarin. Ya setelah lebaran Idul Fitri nantinya ada jadwalnya. Di mana nyuntiknya bisa di puskesmas ataupun di KKP ya. Tapi biasanya ada minyak kemarin atau di sini sekalian bisa biasanya kemarin. Nah bisa juga di sini nanti pada saat kumpul ya, kumpul manasik bisa juga dipanggil petugasnya di sini. Ya. Ada lagi bu? Ibu itu berangkat juga ibu yang di atas pos itu. Iya. Berapa usianya bu? Berapa? Berapa umurnya pak? 78. Pakai kursi roda? Ya, berarti ibu ini istitoah dengan pendampingan, dengan alat ya namanya nanti. Itu namanya, contohnya ibu ini yang istitoah dengan pendampingan, dengan alat baik kursi roda. Nah nanti pak, ditanyakan lagi pak, tolong besok atau lusa hari Selasa ya, ke puskesmas mereka sudah bisa belum untuk kopinya. Masih lama pak waktunya. Bisa benar-benar bisa, insya Allah ya. Dia masih di
wajibkan COVID 1-2 oleh Arab Saudi. Memang kita tidak lagi COVID, tapi vaksinnya masih ada kita, buatan Indonesia, namanya Covovac. Covovac, kalau dulu kan Indovac ya, itu ada Bu. Tapi tinggal mungkin nanti masukkan di peraturan tentu sehatnya, karena nanti kode itu dilihat Pak, KTP kita tuh atau itu nanti keluar semua di sana. Serem ini ya Pak, data-data kesehatan kita. Makanya kalau yang belum COVID ketahuan, kalau belum vaksin ketahuan. Nah daripada kakek tinggal di Jeddah balik lagi ke Indonesia, malah selesai ke sini Bapak Ibu ya. Silakan tuh lagi mumpung masih ada waktu. Kalau seandainya nanti belum ada pertanyaan, belum terlintas, nanti tolong catat HP saya ya, boleh ditanya. 24 jam bisa bertanya Pak. 0852 73 sudah 0852 73 4 kali 7-nya ya Dr. Krisna ya, Sawarman. Boleh kapan Ibu? Nah pertanyaan na WA WA nah telepon jadi insya Allah kuangkat ya. Kalau apa? 0852 73 77 4 kali 7. Silakan Bu ya, mau tanya boleh, apa boleh bertanya. Ya, 7-nya 4 kali. Boleh Bu, kapan Bu ya? Sebelum berangkat tadi boleh bertanya. Kalau nggak diangkat telepon, WA Bu ya. Dan kemudian diangkat Bu, salam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, mungkin kami mau nanya tadi kan terkait masalah makanan ya, jangan sampai nanti terjadi gas gitu ya. Nah, kami mau tanya juga masalah kiat Pak Dokter, kiat sehat selama di sana, karena di sana itu kan kita dituntut untuk banyak beribadah, sehingga mungkin kita agak kurang tidur atau makan juga terganggu. Nah, mungkin ada kiat khusus Pak Dokter. Tidur itu dianjurkan maksimal berapa jam, makan itu yang dihindari dan yang dianjurkan kalau bisa begitu. Ini itu aja Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Dari mana Pak? Dari Nama Pak Mareta Pak Dokter. Dari Palembang. Iya, terima kasih. Udah pensiun Pak, masih kerja? Oh, udah pensiun. Makasih Pak Mareta. Jadi kiat-kiatnya Bapak yang penting, pertama-tama kita luruskan niat dari sekarang Pak ya. Kita berdoa kepada Allah, minta semoga selama menunggu, selama keberangkatan di embarkasi dan selama di Arab Saudi sampai pulang, minta kita sehat selalu Bapak Ibu, tanpa kekurangan serta baik sehat fisik, mental dan juga sehat ekonomi ya Bapak ya. Karena dengan adanya itu otomatis Bapak Ibu pikiran kita tenang, yang kita tinggalkan juga tenang, dan juga kita ibadah tenang. Itu pokok utama Pak, yang kunci pertama. Yang kedua, yang jelas Bapak selama di sana cukup makan tadi protein, karbohidrat, lemak, dan juga ada buah dan ada sayur. Nah, untuk yang paling kita hindari makanan yang pedas, yang asam, kopi, dan juga yang merangsang, dan juga santan dan lemak Pak. Kan kita di sana makan banyak yang lemak kan Pak. Ini baik yang aman Pak, yang nasi putih aja misalnya kan, kemudian sayur sop apapun yang memang tidak berlemak-lemak itu ya. Karena pengaruh lemak ini sangat tinggi Pak ya. Dia bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, peningkatan kolesterol, peningkatan asam urat, itu yang buat badan capek dan lelah. Nah, walaupun kita kurang tidur, kalau makan kita terkontrol dan teratur, insya Allah cuma tidurnya hilang dia Pak. Nah, tapi kalau makanan sedang buat kita capek, buat kita lemah, sakit-sakit, itu yang jadi tambah kita ibadahnya malas dan juga takut ketinggalan Pak ya.
Nah jadi itulah, kalau ada ibadah yang khusus mau sa'i tawaf maupun sebagainya, kurangi makan itu Pak. Kita puasakan perut itu ya. Pokoknya cukup aja makan hanya untuk menganjal tenaga dan juga yang penting minum kita banyak. Ya, minum jangan lupa. Kalau makanan tentu tidak saya anjurkan terlampau banyak. Kecuali kalau sudah istirahat, sedang nunggu itu ya. Nah kalau kita aktivitas itu makanan itu yang hanya untuk energi dan juga jangan sampai haus saja Bapak. Itu yang kita makan. Terutama kalau makan vitamin tadi saya bilang tergantung vitaminnya Pak ya. Kalau Bapak Ibu ada penyakit darah tinggi, kemudian juga kencing manis, penyakit jantung dan sebagainya, jangan lupa bawa obat Bapak Ibu. Bawa obat dari tanah air, ya. Obat yang harus dimakan setiap saat. Jangan lupa obat darah tinggi dan kencing manis tidak boleh putus Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita diponis hipertensi dan diabetes, kencing manis harus makan obat seumur hidup, ya, sekali sehari, cukup sekali sehari. Dan juga cek kesehatan teratur dan juga minta periksa gula darah, kolesterol dan asam urat di tempat maktab kita tuh, di dokter. Kalaupun nggak ada Bapak Ibu yang sudah berada penyakit tersebut, bawa aja Bu dari tanah air, murah, harga cas yang cek itu Pak, cas sendiri kita ambil sendiri darah dari sini, jadi kita bisa mengontrol apa kondisi kolesterol dan gula darah kita selama di Arab Saudi. Yang jelas Bapak Ibu, waktu sehat, waktu istirahat, waktu ibadah, seminggu sebelum keberangkatan Arafah dan Mina wajib jaga fisik dan mental dan juga kondisi kesehatan. Jangan capeknya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu nak umroh, nak tawaf, nak berapa kali silakan. Cuma jaga menjelang Arafah Mina. Habis Arafah Mina sudah istirahat, silakan lagi ibadah. Ya masih banyak Bapak Ibu waktu yang bisa kita laksanakan. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Minimal tidur. Kalau di sana tuh Bapak Ibu tidur ini kita tuh minimal tuh 3-4 jam sudah cukup. Ya. Gak tahu apa di sana tuh ya. Lain dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, nah 6 jam 7 jamnya nih. Di sana 3 jam banyak sudah bangun. Sudah sehat kita. Itu yang anehnya di Arab Saudi itu. Cobalah Bapak Ibu lihat nanti. Yang umrah, yang haji, rata-rata 3-4 jam itu sudah biasa. Sudah biasa itu. Apa memang di sana tempat ngecas ya? Ngecas apa? Ngecas baterai gitu ya. Dan kalau di sini capeknya Pak Maimun ya. Dengarnya nanti tidur ya. Nah kalau sana aktif. Ya mungkin semangat di sini. Nah ini kapan lagi cuma 42 hari ya. Cuma tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum dan memakai masker Bapak Ibu. Kalau sudah batuk pilek, ayo salah. Sakit batuk pileknya, kering biasanya di sana tuh. Nah jaga masker debu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu Pak. Ayo. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan masalah vaksin 19 Pak. Ini analisis vaksin Pak ya, COVID. Vaksin COVID. Ada yang bilang 1, 2 dan booster. Ada yang bilang bisa 1, 2 aja. Jadi berhubung Bapak memang kapasitasnya, jadi kami mungkin kalau Bapak menjelaskan kami lebih abdol Pak ya. Jadi enggak simpang siur, kami sudah lega Pak istilahnya Pak. Kalau memang kami sudah punya vaksin 1, 2, 3 booster itu kami aman. Kalau belum ada booster kami bisa booster. Saya rasa itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Dari sini lah Pak, di Komplek Ria Mitra sini Pak. Oh, ya. Namanya Ibu apa? Mardiana. Terima kasih Bu Mardiana. Jadi Bapak Ibu, untuk sampai sekarang ini dari Arab Saudi hanya mewajibkan vaksin COVID 1 dan 2. Ya, itu 1 dan 2 yang diwajibkan. Untuk yang booster dan sebagainya itu hanya pemerintah Indonesia yang booster tuh, ya. Nah, jadi kita, tapi tidak masalah. Kenapa pemerintah mewajibkan sampai booster? Demi untuk kita daya tahan tubuh kita selama di Arab Saudi atau di mana. Silakan apa yang nak booster, tapi lebih bagus kalau sudah ada booster
sehingga kemungkinan COVID akan kecil. Karena sekarang ini masih ada COVID itu Bu ya, cuma COVID itu berupa gejalanya kayak influenza biasa. Nah kali kalau kamu nak vaksin influenza, silakan, tidak wajib Bu, sunat, ya, sunat. Bayar berapa Bu ya? Yang dibayar itu meningitis, yang ditanggung pemerintah meningitis. Kalau influenza, vaksin pneumonia dan sebagainya itu sunat. Ya, silakan Ibu, tidak wajib. Ya, silakan Ibu untuk menjaga boleh, silakan Bu ya. Karena memang kita tidak tahu selama di sana. Itu Bu ya. COVID 1 dan 2 wajib itu. Terakhir, ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya. Saya ini sudah pemeriksaan yang pertama, sudah itu pemeriksaan lanjut disuruh dokter masuk kembali, pemeriksaan lanjutan. Tapi untuk yang lanjutan ini saya pakai askes Pak. Karena di rumah sakit di puskesmas 26, nama saya kan askes saya di sini. Jadi saya dianjurkan ke sana. Pas di sana katanya yang dari itu tidak ada daftarnya di sini itu. Saya duduk tidak sama sewa sama sakit gandus. Nah, saya pergi seperti gula, seperti pemeriksaan ini tidak diterima oleh Denkes. Saya harus kemana Pak? Saya harus pulang itu Pak. Ibu siapa nama Ibu? Ibu Nera. Jadi Bu ya, untuk pemeriksaan kesehatan ini ada beberapa sudah ditetapkan. Yang menentukan saya Bu. Kebetulan puskesmasnya yang ditetapkan mana? Rumah sakit ini cuma 2 Bu di Palembang nih. Rumah sakit Siti Fatimah dan rumah sakit Bali. Nah, kalau di rumah sakit itu memang tidak diakui Bu. Nah, jadi makanya Ibu harus ke Dinas Kesehatan Kota Palembang lagi, minta surat untuk periksa ulang. Ya, apa Bu? Omongin Bu, kembali lagi Bu ke puskesmas ini. Omongin klinik ISMI itu tidak terdaftar di dalam pemeriksaan pertama di puskesmas. Terus? Boleh kami memakai askes mungkin ya? Yang lain-lain pakai askes apa Pak Ibu? Periksa pribadi ya? Iya Bu, itu mungkin karena tidak berbahaya tadi, jadi Ibu disuruh balik lagi ke ISMI karena paskes Ibu di klinik ISMI itu. Nah itu sebetulnya Bu, kalau memang Ibu sudah ke Bunda, nanti bawa lagi ke sana. Memang ini Bu ya, memang apa? Ribet jadinya ya. Kenapa nggak Ibu langsung aja nanti umum aja Bu ke puskesmas itu, minta periksa ulang. Ibu hasilnya sehat semua kan? Apa Ibu? Oh, kencing manis. Berapa gula Ibu? 172 ya, nggak begitu tinggi Bu. Tapi tetap makan obat Bu ya. Ya. Jadi sebaiknya Bu ulang aja lagi Bu ke puskesmas. Nggak usah pakai askes. Iya kembali. Nggak usah pakai askes Bu. Iya, biar cepat Bu ya. Jangan Bu tertunda. Karena rekomendasi itu rumah sakitnya cuma Bali sama Siti Fatimah. Tapi nanti kalau Ibu ada masalah telepon saya Bu ya. Nanti saya bantu ke rumah sakitnya. Telepon nanti Bu ya. Kalau ada masalah ya. Apa telepon aja. Ada nomor saya. Ayo. Telepon nanti kalau masalah ya. Pergi dulu ke sana, telepon nanti. Ya teman kita semua Bu di sana ya. Insyaallah. Boleh ya Bu. Ibu telepon nanti kalau ada masalah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita cukupkan, meskipun masih banyak kayaknya ini pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kesehatan.
Nanti bisa langsung ke nomor beliau, bisa WA itu jika memang butuh solusi atau butuh konsultasi. Dan nomornya sudah kami share di grup, ya, di grup jamaah itu sudah kami share dan juga tadi sudah disebutkan oleh beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ya, demikianlah materi kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberi kekuatan, kesehatan, ya, semakin hari semakin sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika nanti tiba saatnya kita berangkat dengan kondisi yang benar-benar fit, sehat, kuat, dan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tutup materi kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari kami, dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah mengampunannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas tersangkut ini kan pinggir. Ya, sudah selamat. Ya, mungkin disiapkan baiknya baik dari belakang. Dari apa berbeda, lagi baru lagi di sana gitu. Nyari ke yang Indonesia. Ya. Sama dokter. Ya. Bagi ada yang naik ujung. Ada yang naik. Ada yang naik. Ayo Bu, di sini bawah boleh, di putih boleh. Kami sudah Bang. Ya, Kami siap dulu Pak. ya. Siap dulu. Gantian Kike. Ya gantian ya. Sama saya. Nah, selfie dulu aja. Dan, selfie dulu. Ayo lagi.